Namun sebelumnya Faiza, Bapak ke Faiza dulu. Teman-teman ini Faiza ini bisa ngerti bahasa Minang? Izin Bapak untuk peserta pelatihan kita pada pagi hari ini itu sebagian besar mahasiswa rantau di ranah Minang Pak. Ada yang dari Thailand, ada yang Dari mana aja, Bu? dari mahasiswa internasional di UNAN, mahasiswa rantau di luar Sumatera yang dari Jawa gitu Pak. Ada juga yang di ranah Minang tapi belum mengerti sepenuhnya gitu Pak dengan bahasa Minang. Nama Bapak Erdi Maizul, SPD. Lalu gelar Bapak adalah Datuk Rajo Malanu. Ya, Datuk Rajo Malanu. Sehingga sekarang kalau di Minangkabau ini ada istilahnya ilang namu dek galah. Ya, ilang namu dek galah. Kalau dulu nama Bapak Erdi Maizul, sekarang kalau di tengah masyarakat, orang tidak ada lagi yang kenal dengan nama Bapak Erdi Maizul itu. Tidak ada orang yang kenal lagi. Yang dikenal, panggilan sehari-hari adalah Datuk. Kalau Datuk itu banyak, lalu di Datuk Rajo Malanu. Dan kita masuk ke substansi, yaitu Katu Nanampe itu adalah terdiri dari dua kata, Katu, yaitu kata, nan ampe. Nan ampe itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang empat. Tapi tidak bisa diartikan kata yang empat, tidak sama artinya dengan katu nan ampe. Tapi bisa dikatakan mendekati lah gitu. Nah, di mana katu nan ampe ini adalah aturan kita berbicara atau bertutur kata kepada orang. Nah, orang ini ada empat macam. Nah, itu yang dikatakan ampe tadi itu. Ampe itu empat. Jadi katu nan ampe itu adalah aturan atau etika bagaimana seseorang anak Minangkabau bertutur kata kepada orang yang levelnya 4 tadi itu. Ampe itu. Apa saja yang ampe itu, apa saja nan ampe itu, kita sebelum kita masuk ke substansinya, misalnya kita berbicara dengan orang tua. Orang tua itu bisa jadi orang tua kandung atau orang yang lebih tua daripada kita. Bisa saja Ananda berbicara dengan dosen, ya, dengan asisten dosen misalnya. Nah, tentu tidak sama bahasa Ananda, bahasa kita kepada sesama teman, sama besar gitu kan. Jadi ada bedanya. Kalau ke orang ini etikanya kita berbicara seperti ini. Nah, kata nanampe itu adalah yang pertama kata mendaki. Karena kita berbicara dengan orang yang lebih tua seperti yang tadi sudah Pak sampaikan sekilas. Pada orang tua kita, pada dosen, kepada orang yang kita hargai gitu. Kata maleriang. Maleriang itu kalau di bahasa Indonesia kan lereng. Misalnya lereng Gunung Merapi. Di lereng di tebing. Tebing itu ada lereng gitu. Nah, artinya katu atau kata yang kita sampaikan kepada seseorang itu orang yang kita segani secara salah satu contohnya kepada orang yang kita hargai karena unsur pernikahan misalnya. Unsur pernikahan misalnya bagaimana kita berbicara dengan brother in law ya atau sister in law, tentu it's different from kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Berbeda juga kalau kita berbicara dengan orang tua kita sendiri, dengan orang tua kita, mungkin kita bisa berbicara dengan leksikal, dengan jelas-jelas gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara dengan brother in law, sister in law, kita akan memikirkan bagaimana kata-kata supaya objek bicara kita itu tidak tersinggung. Nah, itu ya. Kemudian tidak semua persoalan juga yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang tepat katu maleriang tadi. Ada hal-hal yang tabu kita bicarakan dengan orang-orang objek katu maleriang tadi. Misalnya kalau kita Ananda seorang perempuan punya kakak perempuan juga, lalu kakak perempuan itu punya suami. Nah, artinya keluhan-keluhan kita kepada kakak suami tentu kita tidak bisa sampaikan kan? Ada segan kita. Nah, itu namanya rasa-rasa tadi itu di Minang namanya raso pariso. Ya, raso pariso itu sebuah rasa yang ingin kita sampaikan, tetapi kalau ke orang ini tidak boleh kita sampaikan ini. Kalau ini wajar kita sampaikan. Kalau ini sangat boleh kita sampaikan. Kalau ini tidak boleh sama sekali kita sampaikan. Nah, itu yang kata maleriang. Satu contohnya tadi kepada suami kakak atau saudara dari istri kakak atau kepada istri kakak laki-laki kita, tentu kita tidak akan membicarakan hal-hal yang mungkin sensitif, atau kepada orang tua kita bisa membicarakan, tapi kepada orang yang objek atau maleriang tadi itu tidak bisa kita menyampaikannya. Malah kalau di Minangkabau ini ada lagi yang dikatakan kalau tadi brother in law itu dinamanya di Minangkabau adalah sumando, ya, sumando. Nah, ke sumando ini kita berbicara yang hal-hal yang penting saja dengan cara yang tergabung kepada kata maleriang tadi. Jadi tidak semua hal yang bisa kita sampaikan. Nah, dengan cara atau kata-katanya juga berbeda, kata-katanya yang akan kita sampaikan walaupun dengan maksud yang sama. Nah, itu sementara untuk
kato maleriang. Kemudian kalau kita buat garis ya, garis kato mendaki itu seperti ini ke atas, kato maleriang itu mungkin begini, ya sudah berbeda dengan tadi. Kato berikutnya kato mandata. Mendata itu artinya mendatar. Nah, kata mendatar ini, kartu mendata itu pada apa? Misalnya Anda sesama besar, sesama teman kuliah, sesama teman sekos, kawan sekamar, itu banyak hal-hal yang dibicarakan dan kepada orang lain tidak bisa kita sampaikan, kan gitu. Sinyal lagi. Nah, jadi kartu mendata itu adalah kata yang wajar kita pergunakan dengan teman-teman sesama besar, ya, dengan teman sesama besar. Tentu saja tidak sama dengan kita berbicara dengan orang tua, berbicara dengan Sumando, Manjumando tadi. Kemudian kata menurut untuk teman-teman yang lebih kecil, ya, sepertinya Ananda di rumah misalnya kalau punya adik, bahasanya dengan abang atau dengan kakak atau dengan uni atau udah, kalimatnya pasti berbeda dengan ke adiknya. Kalau adiknya macam-macam, mungkin bisa maaf dalam konteks tertentu ya, mungkin bisa Ananda sedikit bentak adik-adiknya. Kamu gimana nih? Kamu gimana nih? Ini tidak benar. Tetapi kalau ke abangnya, ke udahnya, ke uninya, ke kakaknya, tentu nggak bisa ngomong gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Jadi, kata menurun itu adalah kata yang kita gunakan atau bahasa yang kita gunakan kepada di saat berbicara dengan orang yang lebih kecil daripada kita. Yang lebih tua dihormati, ya, sama besar dihargai, yang lebih kecil disayangi. Nah, dalam hal ini artinya apa? Minangkabau itu mengatur bagaimana etika-etika kita berbicara dengan seseorang. Nah, misalnya saja, kata-kata kalau mahasiswa yang laki-laki sesama besar dia ke dirinya panggil aden-aden, gitu ya. Yang bahasa Minang, bahasa aden. Kalau kita berbicara dengan dosen kepada diri kita, maukah kita memanggil diri kita aden? Kita tidak mungkin berbicara itu. Kepada tempat objek atau maleriang, kita juga pasti tidak akan berbicara seperti itu. Nah, yang lebih halusnya, kalau di Minangkabau sesama besar kita panggil diri kita aden, kalau kepada orang yang lebih tua bisa jadi ambu atau awak, atau kalau sekarang lebih banyak sebutkan nama misalnya. Nah, misalnya Faiza ngomong dengan Bapak, dia adalah dalam konteks katu mendaki. Kalau bahasanya dalam bahasa Indonesia dia bilang saya begini 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 Pak. Tapi kalau dalam bahasa Minang, awak bantu ko Pak, awak bantu ko Pak, atau ambu bantu ko Pak, atau lebih banyak sekarang Faiza bantu ko Pak, gitu ko Pak. Nah, itu ya. Nah, itu adalah pilihan kata kepada nan ampet tadi.